Halo teman-teman, bagi kalian yang menggunakan Mac, pernah tidak mengalami tidak bisa memindahkan atau copy paste suatu file ke flash disk ataupun hard disk eksternal? Ya, contohnya seperti ini ya. Ya, saya akan mencoba memindahkan sebuah file dari hard disk internal di Mac saya ke hard disk eksternal. Di sini saya coba file ini ya, tab suatu tablatur. Saya copy, kemudian saya pindahkan ke drive lain, contohnya di WD2 ini. Ketika saya klik kanan, muncul pilihan paste item dan bisa di copy paste ke drive WD2. Kita coba ke drive yang lain. Di sini saya mencoba drive Transcend. Ya, saya klik kanan di sini. Ya, ternyata pilihan paste itemnya tidak muncul sehingga saya tidak bisa memindahkan file tersebut ke hard disk Transcend. Mengapa bisa seperti ini? Oke, mari kita lihat lebih detail. Saya akan membuka sebuah aplikasi yaitu Disk Utility. Kemudian kita cek drive WD2. Terlihat di sini bahwa WD2 ini diformat dengan file system Macintosh Extended Journal ya. Kemudian kita cek drive Transcend. Nah, di sini terlihat bahwa drive Transcend diformat dengan file system Windows NT File System atau lebih kita kenal dengan istilah NTFS. Ya, NTFS ini adalah sebuah file system yang dikembangkan pertama kali untuk Windows NT versi 31 sebagai file system default untuk operating systemnya. Dan sejak saat itu banyak drive eksternal yang diformat dengan NTFS karena lebih banyak pengguna Windows dibandingkan dengan Macintosh. Nah, NTFS ini adalah file system yang bersifat proprietary, di mana Apple belum memiliki lisensinya, sehingga secara default Mac tidak bisa menuliskan ke drive yang diformat dengan NTFS. Maka bagi kalian para pengguna Mac agar bisa bekerja dengan drive yang diformat dengan NTFS akan membutuhkan third party NTFS driver. Ya, ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan untuk hal tersebut ya. Yang pertama adalah dengan memformat drive eksternal kita dengan format yang disupport, misalkan dengan FAT32. Namun FAT32 ini tidak seefisien NTFS. Lagi pula kalau kita akan bekerja dengan drive milik orang lain ya, masa kita memaksa mereka harus menggunakan format FAT32. Nah, pilihan kedua adalah dengan menginstal aplikasi yang memungkinkan kita bekerja dengan file NTFS ya. Ada banyak aplikasi, contohnya yang pertama ada Microsoft NTFS for Mac by Paragon Software. Kemudian ada lagi juga dari iPoisoft ya. Tetapi semuanya ini berbayar, jadi teman-teman harus membeli. Ya, ini harganya cukup mahal ya. Teman-teman bisa saja mungkin ya mendapatkan crack atau bajakan dari aplikasi-aplikasi ini. Tetapi saya sangat tidak menyarankan kalian menggunakan aplikasi bajakan karena siapa tahu di dalam cracknya itu sudah terpasang malware atau hal-hal lain yang bisa merusak komputer kita. Nah, pilihan ketiga ini yang akan saya share di sini. Ya, memang cara ini mungkin akan merepotkan ya, dan bagi sebagian orang mungkin tidak cukup mudah. Tetapi ini gratis karena tidak memerlukan aplikasi tambahan. Semuanya sudah ada di komputer kita. Oke, langsung saja kita coba. Yang pertama kita buka disk utility terlebih dahulu ya. Kebetulan tadi sudah terbuka. Kemudian drive NTFS ini kita unmount ya. Di sini ada tombol unmount. Kita pilih unmount. Kemudian berikutnya buka program terminal. Ini program terminal, kalau tidak ada di dock ini bisa dicari dengan mencarinya ya di search ya, terminal.app. Oke, kalau sudah ketikkan perintah ini disk util list. Oke. Kita lihat apa yang muncul di sini. Oke. Perintah disk ini akan menampilkan semua drive yang terhubung ke komputer kita. Lalu kita cari drive NTFS yang akan kita buat menjadi writable. Di sini berarti tadi namanya adalah Transcend ya. Ini. Kemudian perhatikan kolom identifier ya. Di sini ada type-nya Windows NTFS, name-nya Transcend, size-nya 500 GB, kemudian identifier. Nah, ini yang harus kita ingat atau kita catat.
Identifiernya adalah disk5s1. Kemudian langkah berikutnya adalah kita buat sebuah folder di bawah folder volumes. Karena folder volumes ini terletak di root, maka kita perlu menggunakan perintah sudo atau super user do ya. Kemudian diikuti perintah mkdir atau make directory ini untuk membuat folder ya di bawah folder volumes. Kemudian namanya adalah kita sesuaikan dengan identifier yang ada di sini, di disk5s1. Enter ya, karena menggunakan perintah sudo maka dia akan menanyakan password. Ketikkan password super user kita. Oke, sudah. Kemudian berikutnya kita mount drive tersebut dengan perintah tetap menggunakan sudo mount tntfs -o rw read write ya, auto no browse. Kemudian di mana lokasi drive yang akan kita mount tersebut, yaitu ada di dev ya, ini dev, kemudian disk5s1. Tekan enter ya. Teman-teman di sini perhatikan posisi spasinya, ada beberapa spasi ya. Oh maaf, ternyata saya masih kurang satu perintah lagi, yaitu di belakangnya, di mana drive ini akan kita mountnya di folder yang tadi kita buat, volume disk5s1. Enter ya, sudah. Nah kemudian kita cek di Finder. Karena tadi kita unmount dia menghilang ya. Sekarang kita tidak bisa melihatnya di list di location di Finder ini. Untuk membukanya kita harus menggunakan perintah go yang ada di menu yang ada di Finder ya. Kemudian go to folder atau shift command G. Kemudian ya kalau belum diketikkan, ketikkan di sini volumes ya, dan enter. Nah sekarang sudah terbuka ya, kita bisa lihat di sini drive transcend. Lalu saya coba klik kanan di dalam drive ini. Sekarang pilihan paste itemnya sudah muncul lagi. Saya klik paste item ya, sekarang sudah bisa tercopy paste dengan sempurna ya. Oke, begitu caranya untuk membuat sebuah drive NTFS bisa writable di Mac ya. Sekali lagi, cara ini bagi sebagian orang mungkin tidak cukup mudah dan harus dilakukan setiap kali drive NTFS tersebut dipasang di komputer kita. Nah, bagi yang merasa kesulitan, maka pilihannya lebih baik membeli aplikasi yang sudah saya tunjukkan tadi. Ya, pilihannya kembali ada di tangan kalian, cara murah tetapi sedikit merepotkan atau cara mudah tetapi harus berbayar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video tips dan trik lainnya.